Ibu cantik, Mbak cantik. Selamat pagi. Ya, tempatnya di mana? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu saat pelayan harian Majelis Jemaat Syukur itu menugasi koordinator bidang 4 saudara kami almarhum Bapak Daniel untuk melihat kondisi gedung SD Ngagli. Setelah itu saudara kami terkasih yang sudah mendahului kita laporan dalam rapat BMJ bahwa perlu ada renovasi yang agak lumayan beratnya kalau dihitung dari dana. Dari situ didengarlah oleh Ketua KPPL yang waktu itu dijabat oleh Bapak Septandi. Beliau bekerja di sebuah PT Arianto namanya, dan PT itu mempunyai kegiatan bakti sosial terhadap renovasi rumah mula. Lalu terjadilah perkembangan bahwa renovasi yang sangat bermanfaat itu adalah untuk sarana umum dan kegiatan sosial. Lalu dipilihlah SD Ngagli ini, dan sungguh mengucap syukur kami yang menjadi inovasi itu tidak sesuai dengan rencana semula, karena begitu baiknya perusahaan itu sehingga renovasi itu sampai ke kamar mandi, sampai ke pengecatan, sampai ke sarana listrik kabel. Karena menurut perusahaan itu ini bahwa kabel ini sangat bahaya, maka dayanya tegangannya ditambah tapi kabelnya tidak diperbaiki. Oleh sebab itu kami sungguh mengucap syukur kepada Bapak Alex selaku Direktur PT dan Pak Septandi selaku pelaksana program CSR atau bakti sosial itu. Dan saat ini pada hari Sabtu 11 Januari akan dilakukan peresmian renovasi gedung SD IBPK Ngagli. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Pak Alex beserta perusahaan-perusahaan yang memperhatikan memberikan sarana pendidikan, sarana sosial. Sekian, terima kasih. Yang terhormat Bapak Alex selaku pimpinan PT Arianto Mitra Nusantara beserta dengan tim. Yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Karya Mandala Agung beserta dengan tim. Yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Badan Pendidikan Kristen beserta dengan tim. Yang terhormat Ketua Pengurus YBPK Pusat beserta dengan tim. Yang terhormat Ketua Majelis Agung Pendeta Mata Hermawan Priyanto yang mungkin masih di dalam perjalanan. Yang terhormat Ketua Kelompok 1 sampai 8 GKJW Jemaat Syukur. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Istri Rahayu beserta dengan Bapak Ibu Guru SD Kristen YBPK Ngagli. Puji syukur ditanaikan kehadiran Tuhan karena atas kasih dan anugerahnya kita dapat berkumpul di tempat ini pada hari yang penuh sukacita dalam rangka ibadah ucapan syukur atas selesainya renovasi gedung sekolah SD Kristen YBPK Ngagli. Hari ini menjadi momen yang sangat istimewa, di mana kita tidak hanya merayakan keberhasilan fisik berupa bangunan yang baru saja selesai direnovasi, tetapi juga memaknai berkat Tuhan yang telah menyertai setiap langkah dalam proses ini. Renovasi ini merupakan bukti Tuhan yang sudah kesekian kalinya Tuhan nyatakan bagi sekolah ini.
yang berkualitas. Kiranya gedung ini dapat menjadi tempat yang membawa berkat bagi semua orang yang belajar maupun mengajar di tempat ini. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita saat siang hari ini dengan berdoa, mohon dengan kasih Kristus. Bapa yang baik, yang kebaikannya tiada terukur dengan apapun, tiada bisa dibandingkan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bapa yang baik, Bapa yang akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan tekun membaca merenungkan firman Tuhan dan menggunakan sabda itu sebagai pedoman di sepanjang kehidupan. Ada sebuah legenda Yunani yang bercerita tentang seorang raja bernama Sisyphus. Orang ini dikenal begitu kuat, tetapi di tengah kekuatannya rupanya juga ada sisi yang negatif, kalau boleh saya sebut, karena dia begitu jahat. Dan salah satu kejahatannya itu konon adalah karena dia berani membocorkan rahasia dewa-dewa. Itu pantangan dalam masa itu. Dan tentu siapa yang bersalah maka dia harus menanggung konsekuensi
Apa hukumannya? Konon juga dia harus membawa sebuah batu besar di pundaknya seumur hidupnya. Dia harus membawa batu itu dari bawah gunung Olympus namanya, ke atas tempat yang jauh lebih tinggi di atas gunung itu. Dan tentu hal itu adalah sebuah pemandangan yang tidak mengenakan, karena dia sedang menjalani hukuman yang secara akal kita secara manusia tentu amat berat. Dan anehnya lagi Bapak Ibu dan Saudara, ketika Sisyphus ini bisa mengangkat batu itu sampai pada puncak gunung tadi, maka pada saat yang sama batu itu kembali ke bawah, dan itu berarti Sisyphus harus bertanggung jawab untuk mengangkat batu itu kembali naik ke atas, dan demikian seterusnya dia menjalani hukuman dari para dewa. Bisa dikatakan bahwa situasi itu terus berulang, sesuatu yang sama. Bisa dikatakan itu adalah sebuah derita yang tiada akhir. Jadi bisa dikatakan hidup monoton. Monoton karena bisa dibaca dalam diri Sisyphus seandainya mempunyai kesempatan untuk sejenak merenungkan akan hidupnya, dia akan pasti bisa membaca dengan tepat dan cepat. Saya akan bawa batu ini ke atas, sesaat kemudian batu itu ke bawah lagi, dan saya harus mengangkat lagi ke atas, dan demikian seterusnya sepanjang hidupnya. Hidup hanya sewarna, hidup yang tidak pernah ada dinamika, hidup yang hanya monoton, hidup yang tentunya tidak asik. Nah, berbeda dengan, saya teringat ketika diskusi dengan Pak Sino di suatu kelas masa kuliah tahun 90-an dulu. Ada seorang filosof yang bernama Herakleitos. Kasih ingat Pak Sino? Pernah mempunyai ungkapan yang sangat terkenal, Pantare dan Mele. Segala sesuatu itu mengalir bagaikan air. Nah, ini pasti kontradiktif. Saya hendak memberikan gambaran kepada kita sekalian, kalau yang pertama dari Olympus mengalami sebuah kehidupan yang begitu monoton, dia bisa membaca, dia bisa merasakan, dan bahkan rasa yang dialami oleh Olympus, di gunung Olympus itu oleh Sisyphus, pasti ada sesuatu yang kemudian derita yang tiada akhir. Mungkin pertanyaannya adalah kapan saya harus bisa mengakhiri situasi ini? Tetapi begitu berbeda ketika Herakleitos mengatakan bahwa segala sesuatu itu mengalir bagaikan air, yang hendak memberikan sebuah gambaran pada kita sekalian. Kalau hidup itu adalah mengalir bagaikan air, biasanya hidup itu berdinamika. Kadang hidup itu begitu mudah untuk ditebak. Kalau saya sukses pada bagian ini, maka tahapan berikutnya saya pastikan akan juga lebih berhasil lagi. Saya nggak tahu teorinya dalam dunia usaha apa ya, tetapi kalau kemudian ada peluang, begitu peluang itu dicermati dan kemudian diikuti dengan prinsip-prinsip tertentu dan berhasil, maka peluang keberhasilan untuk tahapan berikutnya akan jauh lebih lagi. Simon mengalami perubahan dari Petrus yang tentu tidak sekedar predikat dalam bacaan kita. Harus
sekedar predikat mungkin tidak akan membawa dampak apapun secara konstruktif. Tetapi yang terjadi adalah sekalipun dikenakan pada sebuah nama, tetapi nama itu membawa pengaruh yang positif, konstruktif bagi seseorang, dan bahkan bukan hanya dirinya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa saya hadir dan berdampak positif kepada kehidupan ini. Menurut hemat saya ini adalah sebuah penyadaran yang ada kait-mengkaitnya. Penyadaran seseorang yang kemudian menyadari di balik pencapaian apapun juga yang boleh saya raih, yang Tuhan izinkan untuk dapat saya capai, di balik semua itu ada hal yang amat akbar, besar, yang tiada bisa digambarkan dengan kata-kata manusia, yang kemudian menjadi penopang, motivator, yang kemudian menjadi sesuatu yang menjadikan kita bisa bergerak dalam seluruh dinamika kehidupan. Sekalipun sulit ditebak, sekalipun kita manusia terbatas adanya, tidak semua akhir itu bisa kita baca secara jelas, tetapi yakin dalam iman dan percaya semua hal itu akan berdampak positif dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu dan Saudara, saya tidak akan memperdalam berkaitan dengan bacaan kita pada hari ini, tetapi mari kita melihat keberadaan kita pada siang hari ini di sebuah ruang. Saya sudah lama sekali tidak sowan ke Pematang, tetapi dulu ketika stase di Malang, saya sempat stase tahun, mungkin Bapak Ibu guru ini belum lahir ya, zaman dulu, tetapi sempat juga diajari oleh Bapak Ibu guru yang ngasih di sini itu untuk mengajar di kelas. Belum seindah ini, belum sebagus ini, tapi masih dalam bentuk yang paling sederhana. Dan kalaupun kemudian pada saat ini kita berada dalam sebuah ruang dengan tata ruang yang sedemikian, masih aroma-aroma cat, dengan tanda bahwa di sini ada dinamika, tidak mandek begitu saja. Dan bisa sampai pada tahapan yang seperti ini tentu melibatkan banyak kepala, banyak pikiran, banyak ide, gagasan dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Dan kalau kemudian dari hal yang beraneka ragam itu bersatu padu, berkolaborasi, menjadi satu tujuan, satu arah, betapa dinamika kehidupan itu sungguh amat bermakna, bermanfaat, berguna bagi lebih banyak orang. Tentu kalau saya disuruh menyebut satu persatu begitu siapa yang berperan, semua, saya kira semua berperan. Dan ungkapan syukur pada saat ini tertuju pada Allah sang sumber kehidupan, sang pemberi segala sesuatu yang baik atas kehidupan ini, termasuk melalui siapapun lah yang kemudian dengan kasihnya berkenan mengulurkan tangan sesuai dengan kapasitas yang ada, dan ini adalah menjadikan segala sesuatunya baik adanya. Bayangkan ketulusan buah kasih Ibu Bapak dan Saudara sekalian, sungguh menjadi motivasi yang terus akan menggerakkan semangat kita dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dimanapun Tuhan mempercayakan kehidupan kita. Mari terus berdinamika, mari terus kita bersyukur, mari terus kita percaya
kasih dan penyertaan Tuhan yang adalah sumber segalanya itu akan terus memandu, bahkan mencurahkan berkat-berkat dalam segala kelimpahannya atas kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Pertama saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada semuanya, pengurus yayasan, pengurus gereja, para donatur yang hadir di sini, Bapak Andi, Setandi yang sudah membantu untuk pelaksanaan proyek ini supaya bisa berjalan dengan baik, bisa selesai tepat waktu. Terima kasih juga, dan juga untuk ibu kepala sekolah yang kemarin sudah membantu kita untuk berkoordinasi untuk menunjukkan kami sekolah SD ini, jadi kita bisa melaksanakan program kami. Mungkin saya ingin sedikit merefleksikan ceramah dari Pak Pendeta Agung tadi soal dinamika. Saya jadi teringat dulu waktu pertama kali saya masuk di PT ini, saya sempat dekat sama Pak Andi. Pada waktu itu memang posisi saya begitu masuk, saya masih belum ngerti apa-apa. Saya masih junior, saya belum ngerti apa-apa. Saya sempat cerita sama Pak Andi segala kekhawatiran saya, oh nanti perusahaan ini gimana, mau kemana. Lalu Pak Andi jawabannya simpel aja. Pak Andi jawab bilang, ya yang penting kita terus berdoa, kita terus beriman aja, nanti Tuhan masih akan jalan. Nah, sampai saya bisa keingat soal itu. Jadi semenjak saya berbicara dengan Pak Andi sampai sekarang saya jadi berpikir segala dinamika yang sudah terjadi setelah itu, sampai pada titik ini kami bisa menjadi itu berkat juga bagi orang lain. Itu bukan karena kami bisa, bukan karena kami diberkati, tapi karena memang Tuhan yang membukakan jalan untuk ini bisa terjadi. Jadi sekali lagi saya ingin berterima kasih sudah bisa menjadikan inspirasi untuk kita semua, segala aktivitas pembelajaran di sini, para ibu guru, para donatur lainnya, yayasan yang selalu menaungi, bisa menjadikan tempat ini wadah untuk dinamika selanjutnya untuk bisa mewarnai kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Alex. Terhormat, izinkan saya boleh mengundang ini dulu ya, supaya saya nanti tidak grogi. Jadi saya minta para guru boleh berdiri di sini mendampingi saya. Sebelah kalau semuanya berdiri di sini. Ada seperti ini. Sama-sama. Saya. Awal kita ditutup. Tahu aja. Semuanya yang pada pagi hari ini kita patut bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di ruangan ini, bertambah saudara gitu ya. Pertama, terima kasih kepada Pak Agung yang sudah membekali firman Tuhan yang begitu indah, dan kiranya kita semua dimampukan untuk melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yang pertama yang saya hormati Bapak Alex selaku pimpinan PT Arianto yang sudah banyak mendukung secara fisik ya bersama tim. Bahkan kami kemarin mendengar hari ini juga sudah dibuktikan kehadirannya juga ada dari Togamas, gitu Pak Alex. Ya, ini program belum selesai, Pak Arianto sudah menambahkan. Mungkin ini saya bocorkan di sini karena Pak Arianto tadi tidak membuka, tetapi nanti masih ada kelanjutan dari Pak Arianto bahwa Pak Alex, maaf dari PT Arianto ya tentunya, mohon maaf ya Pak Alex ya. Kakeknya itu kakeknya. Nanti tanggal 16 masih ada kelanjutan dari program Pak Alex bersama tim dari Togamas, yaitu masih mau memberikan, nanti biar selengkapnya Pak Alex maju lagi menyampaikan programnya bagaimana, tetapi kesemuanya itu demi
kita semua, terutama pengurus yayasan yang sudah didukung banyak ya, tidak hanya dari PT Arianto, tetapi mitra kerja kami selama 6 tahun tadi yang dari YKLA, yang juga diketuai oleh Pak Sony beserta tim yang saat ini sudah bisa rawuh. Ada Prof. Roni, terima kasih, Pak Trinanda, Mbak Neni, Mbak Erna yang senantiasa, juga Pak Eko, saudara kita Pak Eko ini ya, yang sudah selama 6 tahun bersama-sama kami. Kalau tadi dari PT Arianto sudah banyak membantu, bahkan masih berkelanjutan membantu, tetapi perlu kami sampaikan bahwa dari YKLA ini tidak hanya membantu secara fisik, tetapi secara operasional dan semuanya begitu nggih. Nah, sehingga selama 6 tahun ini sekolah ini bisa berjalan dan berkembang. Dan yang ketiga, kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada ketua kelompok 1 sampai 8 yang sudah mewakili jemaat sukun, yang mana Pak Pendeta Sinung selaku pembina kami, yang juga sudah, karena ini milik kami, milik GKJW gitu ya, yang senantiasa dengan setia mendukung, mendampingi, bahkan boleh mulai mengenal. Mengapa kami katakan mulai mengenal? Bahwa keberadaan JBPK Ngaglik ini saat itu belum dikenal semuanya oleh GKJW, warga jemaat GKJW. Mungkin termasuk Mbak Neni yang selaku GKJW Sukun mungkin. Malah kalau tadi ada TK Gracia ini juga dari keberangkatannya YKLA ada membangun gedung baru di TK Gracia. Jadi di sini ada TK dan SD Ngaglik, TK Gracia dan SD Ngaglik. Itu semua berkat kebaikan Tuhan yang melalui perpanjangan tangan Bapak Ibu semua, baik dari JKLA, juga Pak Alek, juga warga jemaat Sukun dan semua donatur, termasuk juga bimbingan dari MA maupun JBPK Pusat. Itu yang menjadi suka besar kami. Dan yang menjadi catatan penting kami, tadi ada 2 hal. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, tapi kami selaku manusia banyak keterbatasan. Pak Trinanda tadi menyampaikan, mungkin saya akan dilupakan, saya perlu nangis Pak. Dan sejarah ini kemarin juga sudah disampaikan, ini perlu ditulis. Walaupun tinggal catatan anak cucu kita, biar tahu sejarah bagaimana jalannya YBPK ini. Kami secara pribadi, mungkin pengurus, tidak akan melupakan. Oleh karena itu, tongkat estafet ini, seandainya nanti ada tongkat estafet ya, mudah-mudahan ini menjadi pelaku sejarah. Gitu. Jadi, terus yang kedua, harapannya itu yang menjadi membanggakan kami dari Pak Trinanda nanti, bahwa ini harus terus berjalan. Kalau kemarin dari 4 siswa menjadi bisa begini, bisa berjalan. Kalau seorang hidup itu kemarin nafasnya sudah dibantu ya, seperti zaman-zaman COVID. Nah, sekarang sudah mulai bernafas, tapi nafasan ini kita tidak boleh lengah. Dan mudah-mudahan mitra kerja kami yang saat ini berada, baik dari Gereja Sukun, MA, termasuk YKLA, juga dari PT Arianto, ini tidak putus sampai di sini. Entah nanti modelnya bagaimana, mari kita tetap bergandeng tangan, terus sejalan untuk melanjutkan pendidikan yang sudah dititipkan Tuhan untuk kita semua. Ini semua demi kemuliaan Tuhan.
biarlah ini juga menjadi penyemangat terus berkarya bagi Bapak Ibu guru yang sudah eksis, supaya tetap eksis dan lebih maju lagi. Dan kalau boleh kami menyampaikan, memang di sini kami tidak merendahkan Bapak Ibu guru atau siapapun, enggak, di sini mohon maaf ya. Mungkin sekolah kami ini, karena kita ini siswa sekolah pelayanan yang tadi sudah disampaikan, bahkan ada yang gratis dan sebagainya, tidak hanya butuh orang tua asuh untuk siswa, tapi kami juga membutuhkan orang tua asuh untuk Bapak Ibu guru. Nah, kalau Bapak Ibu guru sudah semangat, tentu kita selaku yayasan juga dengan keterbatasannya bersama dengan mitra ini, terutama YKLA, sudah banyak mendukung di dalam pelaksanaan operasional maupun kesejahteraan dari Bapak Ibu guru. Begitu juga donatur dari jemaat sukun. Tolong nanti ketua kelompok 1 sampai 8 titip salam, ucapan terima kasih kepada warga jemaat sukun yang sudah membantu, kiranya terus membantu. Begitu juga dari pusat, juga titip kepada Pak Agung, kepada MA ya, sekiranya tetap ikut mendukung pada pelaksanaan ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, biarlah nama Tuhan makin dipermuliakan. Bersyukur untuk setiap kerjasama dari berbagai pihak. Kalau sarana prasarana sudah semakin baik, semakin tertata, maka tentu hal ini membawa dampak juga yang positif bagi para pendidik yang ada di internal di UPK nanti. Dan kalau pancaran semangat itu akan terbaca oleh siapapun, dari angka 4 menjadi angka 58, Tuhan pasti akan menambah-nambahkan. Amin. Sekolah ini akan semakin disuruh, semakin menjadi sarana untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ucapan terima kasih ini sebenarnya sangat tidak cukup. Tapi kami ingin memberikan kenang-kenangan sedikit Pak, untuk supaya bisa dipasang di sana ya Pak. Terima kasih.